semuanya. Sebelumnya, acara ini merupakan acara rutin, ya kalau bisa rutin ya Pak ya, dari Prodi Teknik Industri. Jadi langsung saja saya akan bacakan susunan acara pada event hari ini dengan tema solusi Big Data pada era industri. Susunan acara yang pertama, nanti akan ada sambutan dari Bapak Suparman, SOS MSI, selaku Kepala BPMA Universitas Bina Sarana Informatika. Lalu akan dilanjutkan masuk ke materi yang akan dipaparkan oleh Bapak Miwan Hidayat, STMkom, selaku Kepala Program Studi Teknik Industri. Selanjutnya, setelah paparan akan langsung dibuka tanya jawab, dan ada sesi foto, lalu penutup. Untuk kehadiran nanti akan dibuka link kuesioner. Jadi silakan untuk para peserta bisa menginput pada link kuesioner yang akan nanti di-share via chat ya. Akan kita share via chat, nanti bisa diisi di link tersebut. Demikian susunan acara yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya bukan materi ya, sambutan. Ya, Pak Suparman sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk waktunya langsung saja kami persilahkan Bapak Suparman. Cek, terima kasih Pak Ade. Suara saya kedengaran Pak Ade? Iya, kedengaran Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Ade selaku moderator atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk membuka acara webinar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sekalian diberikan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kebahagiaan. Yang terhormat narasumber Bapak Miwan Kurniawan Hidayat STMkom, sekaligus Ketua Program Studi Teknik Industri Universitas Bina Sarana Informatika, yang kami hormati seluruh sivitas akademika Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini ada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ibu Ani. Selamat pagi Bu. Para Kaprodi Universitas Bina Sarana Informatika, para dosen, mahasiswa, alumni, dan seluruh peserta webinar, baik dari umum perguruan tinggi, tadi saya lihat ada Tanjung Pura, ada dari Dharma, ya, dan juga ada yang dari Bandung, juga dari SMK yang hadir pada hari ini, juga dari STIMIK Nusa Mandiri. Ini merupakan sebuah penghargaan bagi saya dapat memberikan sambutan pembuka di acara webinar UBSI secara online atau daring, sekaligus mewakili rektor dan wakil rektor. Kami ucapkan juga terima kasih tak terhingga kepada panitia, sehingga acara webinar walaupun dalam kondisi COVID-19, webinar UBSI dapat berjalan dengan lancar pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selama pandemi COVID-19 tetap harus menjaga kesehatan dan semangat, karena dengan semangat tentu imun kita bertambah kuat. Dengan acara webinar UBS ini tentu kami harapkan kepada Bapak Ibu, para peserta dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan tema kali ini, yaitu solusi Big Data pada era industri. Bapak Ibu yang kami hormati, kemajuan teknologi dengan organisasi bisnis atau organisasi publik yang memiliki konsumen atau pelanggan besar, ini tentu tidak lagi berbicara berapa kilobit, megabyte, gigabyte, terabyte, ataupun petabyte. Mungkin ini terlalu kecil
untuk saat ini kita sudah berbicara tentang big data. Dengan big data, dunia teknologi mengalami perubahan yang sangat pesat dan cepat, dan solusi big data memainkan peran yang besar dalam otomatisasi dan pengembangan teknologi, terutama artificial intelligence. Big data dengan teknologi canggih, ya Bapak Ibu, tentu ya, ini memiliki kapasitas lebih besar dan kumpulan data yang lebih kompleks. Kumpulan data atau big data ini memiliki cakupan yang sangat luas sehingga perangkat lunak mengolah data tradisional tidak akan mampu mengolahnya. Oleh karena itu diperlukan teknologi yang sangat tinggi, dan big data tentu kita sudah bisa lihat implementasinya di hampir setiap industri, terutama rumah sakit, dunia perbankan, pendidikan, retail, asuransi, media dan hiburan, transportasi dan logistik, manufacturing, juga mungkin maintenance atau perbengkelan. Nah, ketika teknologi di seluruh dunia menjadi lebih sinkron dan dapat dioperasikan, big data akan menjadi inti yang menghubungkan segala semuanya. Karena di dalam big data terdapat 5 komponen utama, tentu saya ulangi, karena di dalam big data terdapat 3 komponen utama atau karakteristik, diantaranya volume, kecepatan, terus variasi atau model yang menarik. Nah, sehingga penggunaan big data bagi organisasi bisnis dapat digunakan untuk mengenal pelanggan, membangun strategi marketing yang lebih luas, meningkatkan pengalaman belanja dari konsumen, meningkatkan inovasi e-commerce. Bapak, Ibu, dan para hadirin semuanya, saya tidak berpanjang lebar. Ikuti terus webinar UBSI berikutnya. Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Universitas Bina Sarana Informatika dengan tema solusi Big Data pada era industri. Pada hari ini, Sabtu 15 Agustus 2020, saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suparman atas sambutannya. Melangkah ke acara berikutnya yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Miwan Kahidayat selaku Kaprodi Teknik Industri. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ade atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Clear ya suara saya ya, Bapak Ibu? Benar jelas nggak, Pak Ade? Jelas banget, Pak. Jelas, Pak. Baik, saya lanjutkan. Saya pertama-tama saya ucapkan syukur ya Alhamdulillah kegiatan hari ini atau event hari ini bisa kita mulai, ya kan? Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menjadi partisipan pada kesempatan hari ini, dan khususnya kepada Pak Suparman. Terima kasih Pak yang sudah berkenan untuk memberikan sambutan ya, dan tadi sudah sebenarnya poin-poinnya sudah Pak Parman sampaikan itu tadi. Saya tinggal lanjutin aja ya. Dan juga ke para panitia, ya Bapak Ibu panitia dan moderator yang sudah bekerja keras ya untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini. Baik, mungkin saya tidak panjang lebar lagi, saya akan sesuai agenda atau waktu yang diberikan pada saya, yaitu sebenarnya saya di sini akan sharing saja ya Bapak Ibu, yaitu sharing mengenai topik atau tema Big Data, ya, atau temanya itu solusi Big Data pada era industri. Ya. Sebentar saya share screen dulu.
Sudah tampil ya screen share saya. Nah, baik, saya lanjutkan. Sebagaimana tema yang disampaikan hari ini adalah solusi big data pada era industri. Jadi di sini saya akan sharing dengan Bapak Ibu semua partisipan bahwa pada era industri ini, khususnya di industri 4.0, ya kan, apa sih peran big data itu gitu loh untuk khususnya untuk bisnis di era industri, ya kan. Nah, yang beberapa poin yang akan saya sampaikan itu adalah yang pertama mungkin untuk mereview lagi ya apa itu big data, karena big data bukanlah istilah baru ya kan, udah dari beberapa tahun ke belakang ini udah kita kenal istilah big data, ya kan. Cuma mungkin kita lihat lagi apa sebenarnya big data, kemudian pemicunya apa sehingga muncul big data ini, dan yang selanjutnya adalah bagaimana teknologi big data yang ada, berikutnya adalah bagaimana pemanfaatan big data itu sendiri, dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, itu beberapa poin yang akan saya share dengan Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu, oke. Yang pertama yaitu kita lihat sebenarnya big data itu apa, ya kan? Ada yang mengatakan filenya yang besar, yang ukurannya besar, volumenya atau ukuran filenya dan sebagainya, atau kumpulan-kumpulan data yang begitu besar. Nah, itu beberapa poin-poin kalau lihat dari katanya big data, berarti data yang besar. Nah, tadi di awal juga Pak Suparman juga sudah menyampaikan ya ada beberapa karakteristik big data. Ya. Di sini yang akan saya sampaikan kembali, ya kan. Paling tidak tadi Pak Parman mengatakan juga ada tiga V, ya. Minimal itu 3, ya. Dan memang saat ini berkembang ya, tidak hanya 3, ada yang mengatakan 5V dan sebagainya. Tetapi di sini saya akan sampaikan hanya 3, yaitu yang paling tidak minimal ada 3V. Yang pertama adalah volume, yang kedua itu adalah velocity, dan yang ketiga adalah variety. Jadi pada big data itu memiliki karakter ya, 3V ini. Paling tidak, minimal. Ya, minimal. Jadi minimal atau paling tidak ada 3V, yaitu volume, velocity, dan variety. Jadi dengan demikian, bisa kita simpulkan, definisikan ya, big data itu kurang lebih ya data dengan karakteristik 3V, volume, variety, velocity, yang di dalamnya itu baik itu data terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak terstruktur. Nah, memang definisi big data ini banyak sekali atau belum ada definisi yang membakukannya, ya. Tapi bisa kita definisikan dari karakteristiknya, yaitu 3V, yaitu volume, velocity, dan variety, yang mana datanya bisa terstruktur, semi terstruktur, ataupun data yang tidak terstruktur. Yang dimaksud volume, ya kan? Volume itu adalah dari sisi ukuran, ya. Di sini bisa dikatakan bahwa volume itu yaitu data yang disimpan dalam jumlah yang besar. Jumlahnya itu banyak, ya. Secara kuantiti memang terus bertambah, ya kan? Dan juga dari sisi size-nya. Jadi datanya juga bertambah, dan setiap data itu memiliki size, memiliki ukuran. Ukurannya semakin besar dan jumlahnya juga semakin banyak. Kita ambil contoh saja, ya kan. Di sini saya ambil data adalah data pengguna aktif social networks dan layanan services, layanan pesan ya atau messaging services. Itu pengguna aktif per bulan. Ya. Ini ada grafiknya. Ini diambil dari bulan April 2020. Paling tinggi itu Facebook. Facebook dengan penggunanya mencapai 2.498 million. Berarti hampir ya kurang lebih 2,5 miliar. Jadi 2,5 miliar ini. 2.498
juta ya, pengguna aktif Facebook. Berikutnya yang kedua ada YouTube. Ya, YouTube ada sekitar 2.000 million ya, atau 2.000 juta. Ada WA, WhatsApp. Nah, ini yang banyak kita gunakan Indonesia ya, Facebook, YouTube, WhatsApp, kemudian Facebook Messenger, itu juga WeChat dan sebagainya. Nah, ini ada grafiknya. Kita ambil ya salah satu contoh saja, yaitu Facebook. Nah, Facebook ini penggunanya banyak, hampir bisa dikatakan 2,5 miliar pengguna. 2, miliar pengguna ini itu memiliki data, setiap pengguna, setiap user, itu memiliki data yang banyak di Facebook ini. Sebagai contoh, ya, yang sebelah kanan ini saya ambil satu akun Mark Zuckerberg, ya, pemilik Facebook. Kita lihat yang di atas adalah postingan pada tanggal 2 Agustus 2007. Dan yang di bawah itu posting pada tanggal 13 Agustus 2020. Ya, jadi pada bulan Agustus ini, di 2020. Ini contoh saja. Jadi ketika pengguna Facebook dari awal memposting data, baik itu status, video, foto, dan sebagainya di Facebook, sampai hari ini datanya masih ada. Jadi arsipnya masih ada. Nah, seiring waktu, maka data itu akan terus bertambah, ya. Jumlahnya, kuantitinya semakin banyak, dan ukurannya semakin besar. Inilah salah satu karakter yang dimaksud dengan data yang disimpan dalam jumlah yang besar. Maka kita lihat contoh Facebook, ya, atau sosial media yang lain, itu dari pertama kita membuat akunnya, kemudian posting kita pertama, ya, sebelum dihapus ya tentunya, sampai saat kita sekarang itu masih ada, selama kita tidak menghapusnya. Nah, inilah, maka datanya akan semakin bertambah dan ukurannya semakin besar. Ini adalah karakter pertama. Berikutnya, karakter yang kedua yaitu velocity. Velocity ini adalah kebutuhan untuk dapat mengakses data besar tersebut dengan cepat. Datanya semakin besar, jumlahnya, ukurannya, tetapi harus bisa diakses dengan cepat. Nah, inilah tantangan yang kedua dari karakteristik big data. Ya kan? Bagaimana data itu bisa diakses dengan cepat. Dan contoh yang sebelah kiri ini, ya, ini adalah misalkan postingan dari Mark. Ya. Contohnya ada yang sebelah kiri, yang ada beberapa postingan. Setiap postingan Facebook ini, ketika user atau pengguna Facebook memposting status di Facebook, maka saat itu juga postingan tersebut harus bisa diakses oleh seluruh pengguna Facebook yang dibolehkan, tentunya ya, yang dibolehkan oleh si pemiliknya. Jadi friend-nya itu teman-temannya, ya, teman-teman Facebook-nya itu harus bisa melihat saat itu juga. Dan contoh, misalnya Mark ini, ya kan, dia mempunyai follower itu di sini adalah 116.797.338 follower. Jadi ketika Mark ini memposting data, maka data yang diposting itu informasinya harus bisa diterima oleh para pengikutnya. 116 juta pengikut pada saat yang bersamaan. Jadi ketika posting hari ini, detik ini, maka para followers itu juga harus bisa mendapatkan info tersebut hari ini, detik ini. Nggak bisa ditunda postingnya hari ini, kemudian follower bisa bacanya besok. Ya, itu nggak bisa, karena karakter yang kedua ini harus dalam hitungan yang sangat cepat. Makanya di grafik ini yang saya sampaikan, ini ada hitungan dalam 60 detik. Misalkan ambil contoh Facebook itu dalam 60 detik itu bisa 1,3 million. 1,3 million yang melakukan logging in.
Atau di sini ada contoh yang lain, ya. Misalkan ada ini WhatsApp. WhatsApp itu dalam hitungan 60 detik itu bisa 59 million pesan yang dikirim. Nah, ini datanya tentu luar biasa, ya, besar, tetapi harus bisa diakses dengan cepat dan lain-lain, ya, Bapak Ibu. Di sini bisa kita lihat ada sosial media yang lain, Instagram, ya kan? Di sini Instagram ada 694.000 scrolling Instagram ya, dalam 60 detik. Inilah yang dimaksud dengan velocity. Berikutnya variety. Nah, variety ini berbagai macam variasi format data, ya kan? Ada yang terstruktur, ada yang semi terstruktur dan tidak terstruktur. Yang struktur adalah yang jelas tipenya, tipe datanya, ya, seperti database, itu DBMS, yaitu terstruktur, ya kan, ada tanggal lahir, tipe datanya tanggal, kemudian besarnya salary atau gaji itu numerik, ya kan, atau dalam bentuk float dan sebagainya. Kemudian ada bentuk karakter, ada bentuk teks. Nah, itu terstruktur, ya. Tentu yang terstruktur ini biasanya dalam bentuk tabel, ya. Dalam bentuk tabel ada kolom dan ada baris, ya, kolom baris. Yang semi terstruktur, nah ini ada field-nya juga, ya, tetapi tidak memiliki tipe data. Ya, contohnya Excel atau spreadsheet seperti ya Excel atau file-file XML. Nah, ini tidak terstruktur, ya. Ada kolom-kolomnya, ada baris-barisnya, tetapi dalam bentuk 2 dimensi, tetapi tidak ada tipe datanya. Ya. Bisa dikatakan seperti itu. Sedangkan yang ketiga, yang tidak terstruktur. Yang inilah yang tidak terstruktur, yang perkembangannya semakin meningkat. Yang tidak terstruktur, misalkan suara, kemudian video, dan juga gambar. Nah, ini yang tidak terstruktur. Ini semakin banyak, semakin meningkat. Jadi varietasnya atau macam-macamnya, formatnya itu semakin banyak. Jadi data tidak terstruktur itu pertumbuhannya semakin tinggi. Ya. Dan sebagai gambaran, ya, di sini ada data-data itu. Kalau kita menggunakan Facebook, ya, di postingan itu kita bisa ada berbagai macam bentuk formatnya, ada teks, ada video, ya kan, ada gambar dan sebagainya, ya. Banyak sekali, dan data-data itu banyak jenisnya. Ada data-data yang mengenai sentimen, biasanya digunakan untuk mengetahui sentimen dari user atau customer. Ada clickstream, sensor, data geografik, log server. Nah, ini banyak sekali jenis-jenis data yang digunakan. Jadi 3V itu, yaitu tadi ada dari si volume, ya, kemudian dari velocity dan variety. Jadi 3 inilah yang menjadi dasar sesuatu itu bisa dikatakan big data. Jadi dari ukuran data besar, ya, atau big data itu mempunyai karakteristik yang 3V tadi. Nah, kita masuk ke poin yang kedua. Pemicunya apa? Bagaimana data itu bisa bertambah banyak? Jumlahnya banyak, size-nya juga bertambah besar, ya kan? Jadi siapa yang menjadikan data itu semakin besar? Jadi sebenarnya yang menjadikan data semakin besar ya kita sendiri sebagai user, ya, karena setiap hari, setiap waktu kita melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang berupa fakta-fakta. Dan fakta-fakta itulah yang sebenarnya akan menjadi data yang terus tersimpan, semakin lama, maka fakta-fakta yang kita simpan itu akan semakin besar, baik jumlahnya dan ukurannya. Yang menjadi pemicunya adalah itu banyaknya organisasi dunia ini yang mengalami kesulitan dalam mengolah data yang volumenya makin bertumbuh dan jenisnya yang semakin kompleks. Jadi jumlahnya semakin banyak, ya, ukurannya semakin besar, dan jenisnya semakin kompleks. Ini pemicunya dari big data. Bahkan ukuran-ukuran sampai saat ini, ya, yang sudah digunakan kita mungkin yang lebih familiar di publik itulah sampai ke gigabyte, ya. Tapi untuk
teknologinya sendiri itu sudah sampai terabyte, petabyte, exabyte, sampai ke yottabyte. Ini satuannya itu sudah ke yottabyte. Jadi data yang terus berkembang dan makin kompleks, ini juga harus dianalisa untuk menemukan arti atau nilai dari data. Jadi data yang banyak itu tidak hanya sekedar ditumpuk ya, atau dikumpulkan, dikoleksi, tetapi tidak mempunyai manfaat, tidak mempunyai nilai. Tapi datanya ada. Bagaimana data ini bisa dianalisa dan kemudian bisa memiliki nilai. Inilah pemicu adanya big data. Baik, poin 3 di big data, yaitulah teknologinya. Kalau selanjutnya teknologinya bagaimana teknologi big data itu? Apa sih yang sudah ada? Pada pendekatan tradisional, teknologi data yang besar itu kita mengumpulkan data ya, dari berbagai sumber, ya kan? Kemudian melakukan mekanisme atau proses ETL. Nah, proses ini adalah dari ekstrak, transform, kemudian load. Jadi dari data-data itu diekstrak, ya kan, diambil sari pentingnya apa di data, nilainya apa, kemudian ditransformasikan dan di-load ke data warehouse, ya, ke gudang data. Jadi data di data warehouse itu kemudian dilakukan analisa, ya, misalkan dengan menggunakan business intelligence, sehingga mendapatkan nilai. Jadi ada hasil data analitiknya. Inilah adalah pendekatan yang tradisional yang digunakan. Jadi data dari berbagai sumber, kemudian diproses, diekstrak, transform, kemudian di-load ke data warehouse. Nah, data warehouse itulah baru kemudian dianalisa, katakanlah dengan tools untuk business intelligence, seperti itu contohnya, dan hasil analisa itu yang digunakan untuk mengambil keputusan pada suatu organisasi. Jadi dasar keputusannya adalah berdasarkan analisa data. Jadi secara singkat, ya, proses ekstrak transform itu adalah kurang lebih ya data-data yang tidak terstruktur itu biasanya diubah menjadi terstruktur. Dari proses ekstrak, kemudian transform, load, itu yang data-data terstruktur seperti data gambar, teks, ya, kemudian video, audio, nah itu kan data yang tidak terstruktur. Biasanya diekstrak, kemudian ditransformasi ke dalam bentuk terstruktur supaya lebih mudah untuk dilakukan analisa. Tetapi pendekatan tradisional tersebut ya, itu ternyata masih memiliki beberapa kelemahan seiring dengan perkembangannya atau bertambahnya data dengan jumlah yang besar, kemudian aksesnya harus cepat, dan juga banyak jenisnya. Jadi apa yang membuat kelemahan itu? Yang pertama adalah bertambahnya volume, semakin besar. Semakin besar volumenya dengan sumber sistemnya juga yang semakin kompleks. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, data itu saat ini real time. Seperti tadi yang simple saja, kita punya WhatsApp. Ya. WhatsApp itu update status saat ini, tentu yang update status, yang kita kalau update status, itu inginnya dibaca, dilihat oleh teman-teman WhatsApp saat ini juga. Nggak mungkin kan kita update status, kemudian, oh saya ingin dilihatnya minggu depan saja, jangan saat ini. Ya, jadi ketika orang update status, baik itu di WhatsApp, di Instagram, posting di Facebook, maka saat itu, pada saat yang bersamaan, itu harus bisa diakses oleh
followers-followersnya atau teman-temannya di media sosial. Itu hal yang sederhana saja dalam kehidupan sehari-hari. Makanya bentuk real time itu memang harus ada. Berikutnya, yang ketiga adalah banyaknya tipe data. Banyaknya tipe data. Dan yang keempat adalah munculnya teknologi cloud. Jadi dengan teknologi cloud, kita bisa menyimpan data itu di cloud, ya, sehingga bisa diakses dari mana saja, tidak harus secara physically kita mempunyai data storage atau penyimpan data. Jadi 4 poin inilah yang sebenarnya agak melemahkan pendekatan tradisional itu. Karena ketika data semakin besar, ya, data semakin besar, ukurannya tentu saja biasanya semakin sulit untuk diakses. Kita punya data, record-nya semakin banyak, maka untuk mengakses satu record di antara jutaan miliaran record itu butuh waktu lebih lama dibandingkan untuk mendapatkan satu record di record yang jumlah recordnya sedikit. Jadi semakin banyak kumpulan datanya, maka pencariannya pun semakin lama. Nah, ini salah satu yang menjadi tantangan pada big data. Bagaimana data itu bisa diakses dengan cepat. Berikutnya, di sini muncullah yang namanya Apache Hadoop. Ya, sekarang namanya Apache Hadoop. Orang mengenalnya dulu adalah Hadoop saja. Nah, ini Hadoop ini adalah sebuah teknologi, suatu teknologi untuk melengkapi, ya, untuk melengkapi kelemahan-kelemahan yang pada pendekatan tradisional. Dengan teknologi Hadoop, ya, teknologi Hadoop ini memang dikembangkan awalnya itu dari teknologinya Google. Ini dikembangkan menjadi yang namanya Hadoop. Ya. Hadoop ini merupakan suatu framework di mana ada beberapa bagian-bagian, ya, ada bagian-bagian atau dalam framework ini yang bisa digunakan sesuai fungsinya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, di ekosistemnya Hadoop, ya, di paling bawah itu adalah storage. Ini secara fisik data itu disimpan di storage. Data-data inilah yang ukurannya besar, ya, dengan berbagai macam bentuknya atau berbagai macam jenisnya, itu disimpan di storage. Storage ini itu menyimpan data yang tidak terstruktur, semi terstruktur, dan bahkan yang struktur. Yang terstruktur, ya, itu disimpan di storage ini. Nah, di framework Hadoop itu ada namanya HDFS. File sistemnya dinamakan HDFS, kemudian ada manajemennya. Ini semacam operating system, ya, resource management untuk mengatur storage ini. Untuk masuk ke data ini ada software, tools, ya, lebih tepatnya tools yang digunakan, misalnya ada Flow, ada Scope. Nah, inilah tools yang digunakan untuk menyimpan ke storage dalam bentuk ke HDFS ini. Misalkan yang tidak terstruktur atau yang semi terstruktur itu menggunakan tools yang namanya Flow, kemudian yang terstruktur menggunakan Scope, seperti itu. Yang kemudian data-data yang sudah disimpan di storage, di sini ada manajemen sumber dayanya. Berikutnya ada fitur-fitur, ya, yang bisa digunakan. Ada yang untuk streaming, ya. Streaming di sini adalah streaming data yang memang harus real time, ya, biasa dalam bentuk streaming. Ya, kemudian ada yang dalam bentuk SQL database. Nah, kalau SQL database misalnya menggunakan toolsnya namanya Apache HBase, ya, gitu. Atau untuk yang SQL ya ada Hy-Vee, kemudian ada tools untuk MapReduce, ya. Itu ada tools lagi untuk Spark, ya. Spark ini ada sub-subnya lagi dan sebagainya. Ini sebuah framework. Jadi software itu dikembangkan menggunakan framework Hadoop. Tools, ya. Tool software itu menggunakan framework Hadoop. Jadi Hadoop ini merupakan sebuah framework atau kerangka kerja. Inilah framework Hadoop ini yang digunakan
saat ini banyak digunakan untuk menangani big data, atau disebut dengan teknologi big data. Jadi itulah teknologi yang digunakan saat ini. Dan sebagai contoh, nah, ini alirannya saja ya, untuk memperjelas. Misalnya sumber data. Sumber data itu bisa dari sensor IoT. Jadi sekarang ini kan semua peralatan sudah banyak ya yang terhubung ke network, khususnya internet. Jadi dengan melalui sensor-sensor itu, ini akan menghasilkan data. Berikutnya, bisa dari sosial media, Facebook, Twitter, Pinterest, ya, Google, dan sebagainya. Bisa dari log server, dan sebagainya, misalkan mail, dokumen, dan bahkan dalam bentuk yang terstruktur. Ini RDBMS, ya, Relational Database Management System, seperti MySQL, atau dari data warehouse, ini berbagai jenis macamnya, sumber datanya. Nah, berikutnya, ini ada data ignition. Ignition itu ya bisa dikatakan untuk penyerapan data, akuisisinya. Melalui apa? Melalui tools. Untuk yang tidak terstruktur, karena IoT sensor ini biasanya data-data sensor itu tidak terstruktur, ya kan. Kemudian sosial media, ada teks, ada gambar, ada video. Log, mail itu tidak terstruktur. Nah, masuknya untuk bisa disimpan ke Hadoop itu melalui tools-nya namanya Flow. Sedangkan yang terstruktur, database, itu menggunakan tools-nya Scope. Jadi tools-tools ini adalah tools yang dikembangkan oleh developer-nya itu yang bisa digunakan pada kerangka kerja Hadoop. Jadi Hadoop itu adalah kerangka kerjanya, dan nanti para developer itu akan mengembangkan tools yang bisa digunakan pada framework Hadoop tersebut. Jadi ini fungsinya untuk data ignition saja. Ya kemudian di sini bentuknya akan menjadi data tidak terstruktur dalam penyimpanan. Nah, ini Hadoop HDFS, ini penyimpanan dalam file system. Penyimpanan menggunakan Hadoop HDFS ini ya, itu datanya data yang batch. Data yang memang dikumpulkan ya, data yang di batch atau ditumpuk. Sedangkan untuk yang streaming data yang memang harus diterima saat itu, real time, ya real time ini biasanya streaming data, itu menggunakannya Kafka. Ini tools-toolsnya untuk data yang tidak terstruktur. Ya, jadi dari berbagai data itu kemudian diubah atau disimpan ke dalam bentuk data terstruktur. Dan selanjutnya pemrosesan. Ya, misalkan ini tools-toolsnya ada Storm, ada Spark Streaming, ada Hadoop MapReduce, Apache Spark. Nah, ini pemrosesan, dan berikutnya setelah diproses, dibentuk lagi menjadi data terstruktur. Jadi ketika disimpan atau dalam bentuk streaming, itu datanya tidak terstruktur. Ya, maksud data terstruktur di sini ya memang menggunakan teknologi untuk memecah ya. Hadoop HDFS ini menggunakan teknologi MapReduce, ya, yaitu teknologi yang digunakan atau metode yang digunakan untuk file terdistribusi, ya, dipecah jadi beberapa bagian didistribusi. Setelah itu kemudian dirangkai ulang yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, data-data yang terstruktur ini baru dianalitik, ya, dianalisa. Ya. Analisisnya ini menggunakan beberapa tools, misalnya ada Apache Drill, Ivy, Mahout, Spark, MLlib, ya. Ini untuk machine learning ya, MLlib ini. Machine learning, kemudian ada SQL, nah ini analisa. Ya kurang lebih alurnya seperti ini. Ya, dari mulai sumber data, kemudian akuisisinya atau ignitionnya, penyimpanannya, kemudian prosesnya, selanjutnya dibentuk dalam format data tertentu yang akan dianalisa. Ini gambaran singkatnya seperti itu. Nah, sekarang masuk ke poin utamanya. Jadi, setelah kita tahu big data itu apa, kemudian teknologi yang saat ini berkembangnya bagaimana, ya. Selanjutnya, untuk apa data-data yang besar itu? Apa manfaatnya ya, pada saat ini? Data-data lampau yang semakin banyak, semakin menumpuk, itu manfaatnya apa? Bisa kita gunakan untuk apa? Kita lihat tadi
di awal saya ulas lagi di sambutan tadi dikatakan ada beberapa poin ya dalam digunakan untuk kesehatan, ya benar sekali, dan untuk bidang-bidang yang lainnya. Gitu. Contoh di sini untuk akomodasi, travel misalkan di poin 1. Ya kan? Ada dalam hasil analisa itu, data itu dianalisa, kemudian hasilnya bisa digunakan untuk penentuan harga. Ya. Kemudian bisa digunakan untuk prediksi delaynya penerbangan dan sebagainya. Untuk marketing ya bisa untuk prediksi ya kan, value of customer, lifetime-nya ya, kemudian untuk cross-selling, upselling dan sebagainya. Kemudian untuk kesehatan, untuk prediksi penyakit, kemudian untuk medication effectiveness-nya, dan untuk yang contoh lain dari sosial media ya, ada sentiment analysis, ada digital marketing, dan penjualan. Nah, untuk penentuan diskon, ya. Kemudian demand forecasting. Seperti contoh waktu awal atau masa-masa pandemi, ya, itu kita banyak sekali sebelum mall itu dibuka banyak barang-barang yang didiskon. Ya. Tetapi setelah PSBB transisi, setelah orang mulai mungkin banyak keluar rumah, ya, diskon itu udah jarang, bahkan udah nggak ada lagi ya, bisa dikatakan seperti itu. Salah satunya mungkin karena dianalisa juga kondisi-kondisi saat ini. Ya. Poin 6, misalkan ada automasi, ya, otomatik ya, automation. Ya. Automation ini sistem otomatis, ya, misalkan self-driving cars ya, atau mobil otonom. Ya, mobil otonom ini yang dia bisa jalan sendiri, ya, bisa mengemudikan sendiri. Ya. Kemudian ada drone atau pesawat yang memang tanpa pilot ya, seperti itu. Berikutnya untuk di bidang keuangan misalkan kredit ya atau asuransi. Ya, asuransi bisa dilihat claim prediction-nya untuk memprediksi klaim ya, kemudian untuk kredit juga mendeteksi risiko-risiko atau bisa menghindari terjadinya fraud, kecurangan dan sebagainya. Oke, ini poin-poin yang kurang lebih contoh saja pemanfaatan big data. Nah, jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari big data itu, ya. Tetapi kita harus tahu dulu data itu sebenarnya apa yang kita punya datanya, kemudian apa yang kita inginkan. Kadang yang terjadi adalah kita punya data, tetapi kita sendiri tidak tahu sebenarnya informasi apa yang harus kita dapatkan, ya, gitu. Atau apa hasilnya yang harus kita dapat dari data itu. Ya. Contoh di sini, bahwa kalau misalkan kita punya data, tentu, saya ingin melakukan digital marketing. Nah, berarti baru kita lihat datanya cocok nggak buat digital marketing, atau apa saja yang harus disiapkan. Nah, ini kita tentukan dulu, ya kan? Sebenarnya data itu mau kita gunakan untuk apa? Ya. Atau keinginan kita ini apa tujuannya, baru kita lihat apakah datanya ada yang sesuai untuk kita proses atau kita analisa. Ini contoh-contohnya. Oke. Misalnya, mungkin di antara kita semua ya sudah tidak asing dengan Spotify. Spotify ini adalah media untuk mendengarkan musik. Ini adalah salah satu yang menyebabkan disruption ya, yang merusak tatanan. Kalau dulu kita dengar musik menggunakan CD, kaset ya, kita beli CD-nya, compact disc audionya, kemudian kita membeli kasetnya. Saat ini sudah jarang sekali orang menjual, walaupun masih ada beberapa saja menjadi barang langka, yaitu kaset magnetik ya. Sekarang mendengarkan musik itu bisa online. Dan yang dijual itu bukan lagunya. Yang dijual adalah bentuk layanannya. Kalau dulu kita akan mendengarkan katakanlah lagunya siapa ya? Rhoma Irama lah ya. Lagunya Rhoma Irama, kan kita ceritanya dulu nih. Lagunya Rhoma Irama, kita ingin membeli lagu. Ya, membeli lagu yang disimpan dalam bentuk kaset atau dalam bentuk CD. Kalau sekarang kita ingin mendengarkan lagu Rhoma Irama,
kita bisa dapatkan di internet. Ada di YouTube, ya kan, ada di Spotify misalkan, atau ada di Joox. Kita bisa dengarkan itu. Tetapi kita tidak bisa bebas untuk mendengarkannya. Layanannya yang dibatasi. Misalkan kalau kita bukan sebagai user premium, ya, tidak mempunyai atau user gratisan, bukan user berbayar, nah kita tidak bisa memilih lagu sesuka kita. Ya, atau kita bisa mendengarkan lagu tetapi banyak iklannya. Nah, itu jadi layanannya yang dijual saat ini. Nah, kita kembali lagi ke apa hubungannya dengan big data. Ketika kita mendengarkan lagu atau akan mengakses aplikasi Spotify, di situ kita harus login dulu. Login ini diminta email, username, atau kita login menggunakan akun Facebook. Oke. Contoh, ketika kita login menggunakan akun Facebook, apa yang terjadi? Nah, di sini, contoh ya, ketika kita menggunakan akun Facebook, login, maka kita akan disuguhkan sebuah playlist, ya kan? Contoh di sini, Made for Me One. Ini dibuat untuk saya. Di playlist ini sudah ada lagu-lagunya, ya kan? Sudah ada daftar lagunya nih. Ada 30 lagu yang bisa didengarkan selama 2 jam. Made for Me One by Spotify. Ya. Di sini ada 30 songs untuk 2 hours. Bahwa 2 jam, 30 lagu. Nah, 30 lagu ini ketika disajikan ya, atau diberikan ke user, itu tentu saja lagunya itu harus lagu yang sesuai dengan karakter atau memang kesukaan lagu-lagu yang disukai oleh penggunanya. Misalkan, saya ini sukanya apa? Spotify itu nggak tahu. Dan saya belum pernah menyampaikan informasi ke Spotify bahwa saya suka lagu apa. Tetapi Spotify ini menyajikan playlist dengan lagu-lagu yang hasil analisanya Spotify ini cocok untuk saya. Hasil analisanya. Dari mana? Dari data-data yang ada di Facebook. Belum tentu data musik, tetapi bisa dari postingan-postingan saya, baik itu teks maupun foto atau apapun dalam bentuk format apapun yang diambil oleh Spotify, kemudian dianalisa, oh inilah lagu yang cocok untuk saya. Jadi datanya itu tidak ditanya ke akunnya. Jadi Spotify ini sudah memberikan konten yang menurut analisa Spotify inilah cocok untuk saya. Dari mana Spotify mendapatkan itu? Menganalisa data-data yang saya posting di Facebook. Baik itu yang bentuknya berbagai macam bentuk, yaitu baik teks ataupun data video yang pernah saya tonton, atau gambar, dan sebagainya. Aktivitas di Facebook itu dianalisa. Maka dia menyajikannya sesuai dengan hasil analisanya. Jadi ini menganalisa untuk apa? Untuk memberikan konten kepada pelanggan, untuk menyajikan. Tentu menyajikan konten ini tidak bisa asal saji, asal menyampaikan atau asal memberikan, itu harus dianalisa. Kira-kira apa yang disukai? Kalau asal memberikan, ya asal ada lagu, asal ada playlist yang diberikan, ternyata usernya malah nggak suka. Akhirnya apa? Spotify ini bisa ditinggalkan. Jadi Spotify dalam memberikan playlist ini tidak main-main gitu lah, berdasarkan analisa yang dilakukan. Contoh Instagram. Pencarian di Google. Pencarian di Google, ketika kita mencari contoh, kita mencari kata kuncinya adalah Instagram. Maka di Google itu akan muncul hasil pencarian, dan kemudian ada di sebelah kanan, ya di sini, itu ada informasi, penjelasan. Biasanya dikutip dari Wikipedia, Instagram itu apa. Jadi Google tidak hanya memberikan
tidak hanya memberikan berita informasi Instagram itu bisa diakses di mana, tetapi Google juga turut menjelaskan Instagram itu apa. Kalau dulu awal-awal Google itu hanya memberikan link. Kalau kita cari Instagram, maka akan muncul link atau tautan yang kita bisa klik untuk mengakses informasi tentang Instagram, misalnya begitu. Tetapi saat ini Google tidak hanya memberikan link, tetapi ikut menjelaskan Instagram itu apa. Ada ulasannya di sini. Kalau untuk lebih lengkap, silakan lihat di sumbernya. Selanjutnya, nah yang saya tandai di sini, ini ada informasi orang lain juga menelusuri. Jadi orang lain yang menelusuri Instagram di Google juga menelusuri Twitter, TikTok, VK, WhatsApp, Snapchat. Snapchat ini juga ditelusuri oleh orang yang menelusuri Instagram. Informasi yang disampaikan ini, informasi orang lain yang menelusuri. Nah, ini juga bukan asal tampil, tetapi merupakan hasil dari analisa yang dilakukan oleh Google kepada pengguna Google yang mencari informasi tentang Instagram. Jadi, akun Google itu ketika cari Instagram, berikutnya dia cari apa lagi. Dan dikelompokkan dengan yang sesuai, kategori yang sesuai. Misalkan Instagram itu kan sosial media, maka orang itu mencari sosial media apa lagi? Misalnya, Twitter, TikTok, WhatsApp, yang ditampilkan itu kategorinya, kelompok sosial media. Ini juga hasil analisa dari data, khususnya big data tadi. Oke. Berikutnya, ya. Ini contoh di Amazon. Ya. Amazon, kalau kita membeli buku atau tidak perlu membeli ya, kita hanya cukup untuk lihat saja, lihat bukunya yang dijual di Amazon. Kita membuka, katakanlah membuka satu buku di Amazon.com, ya. Mengakses, bukan buka bukunya, tapi mengakses penjualannya yang ditawarkan, buku yang ditawarkan, mengakses informasi buku yang ditawarkan di Amazon. Misalnya nih, Human Body Activity. Kita melihat buku ini, maka di bawah ini akan ada, di bawahnya ini akan ada frequently put together. Jadi Amazon memberikan informasi orang yang membeli buku Human Body Activity ini juga membeli buku ini, ada apa buku ini? Kindergarten Math, kemudian Learn Read. Jadi orang yang membeli buku ini, ya, membeli Human Body, juga membeli buku yang lain. Ini informasinya. Kenapa Amazon memberikan ini? Jadi ini juga hasil analisa supaya mempengaruhi atau memberikan informasi kepada seseorang yang mengakses Amazon.com ini. Oh, ternyata yang lain atau ada buku lain selain buku ini yang keterkaitannya. Ini misalnya, inilah keterkaitan antar atribut ya. Seperti kalau orang belanja, ya kan. Biasanya kalau beli kopi, dia beli apa lagi? Misalnya beli gula, ya. Atau ada orang tuh kalau belanja itu biasanya belinya katakan mie instan, kemudian beli minum, beli apa lagi. Nah, itu keterkaitan, itu bisa dianalisa. Jadi kalau orang jualan dari data-data invoice-nya, ya, data invoice itu bukan bukti transaksinya, itu bisa kita lihat item apa aja sebenarnya yang dibeli itu. Ada keterkaitan apa antara satu item dengan item lain. Nah, misalnya. Oke, waktunya. Jadilah yang disebut dengan big data analytic. Jadi yang bisa kita manfaatkan dengan big data, kita bisa melakukan analisa terhadap data-data tadi. Untuk apa? Hasil analisa tadi kita gunakan untuk mengambil keputusan atau kebijakan dalam melakukan strategi bisnis, misalkan seperti itu. Atau untuk langkah-langkah berikutnya. Mungkin kita tahu ya bahwa dalam big data analysis ini sebenarnya analisanya sih analisa yang standar yang biasa digunakan, ada analisa deskriptif, gitu kan, apa yang terjadi, kemudian mengapa sesuatu terjadi, yaitu menggunakan
deskriptif, kemudian yang prediktif, ya kan, kapan itu terjadi, dan ada yang preskriptif. Ya. Preskriptif analytics ini adalah kapan terjadinya, apa yang akan terjadi, mengapa terjadi. Jadi kalau perspektif, ya, ini contohnya apa? Tadi, konten seperti apa yang mampu meningkatkan interaksi di media sosial. Ini menggunakan preskriptif. Produk apa yang sebaiknya ditawarkan untuk demografi di kota Cirebon. Jadi satu kota dengan kota lain mungkin demografi yang berbeda, produknya juga bisa berbeda yang ditawarkan. Nah ini menggunakan preskriptif. Berapa banyak konten kuis harus dibuat supaya mampu meningkatkan perolehan audiens. Nah ini biasanya kan kalau acara TV gitu kan, pagi-pagi ada acara sahur. Nah, acara sahur di TV itu kan ada kuis-kuisnya. Supaya apa? Supaya menarik penonton. Itu berapa banyak konten kuis yang harus ditampilkan. Prediktif yaitu menentukan strategi selanjutnya berdasarkan data perilaku pengguna di media sosial. Contohnya, hal tersebut mencakup tingkat sentimen, ketertarikan pengguna, dan aktivitas pengguna. Ini contohnya. Berikutnya, deskriptif, misalkan berapa rata interaksi audiens terhadap brand di media sosial, kemudian hari apa saja audiens aktif menggunakan media sosial, siapa saja influencer yang berpengaruh terhadap interaksi di media sosial, dan berapa angka pertumbuhan interaksi audiensi di setiap bulan. Nah, ini lebih beberapa poin ini lebih ke arah deskriptif. Dan ini yang ini adalah tools-toolsnya, ya software-softwarenya ada Ayata, IBM, kemudian ada TableU, kemudian ada Microsoft dan sebagainya. Ini adalah software-software tools yang bisa digunakan untuk melakukan analisa tadi. Contoh sentiment analysis, ya, gitu. Misalnya kita punya produk di Google Play, kemudian setiap komentar di Google Play itu kita ambil, ya, kita kumpulkan, kemudian kita simpan di storage, diproses. Ya. Berikutnya lakukan sentiment analysis. Ini contohnya menggunakan Alchemy API, ini IBM, tapi sekarang udah discontinue ya, sudah di close, dan yang digunakan adalah IBM Watson Natural Language. Nah ini kalau Bapak Ibu mau coba, ini bisa di websitenya IBM, itu ada IBM Watson Natural Language Understanding, jadi kita bisa coba teks, kemudian lihat sentiment analysis seperti apa. Atau kita bisa membeli layanan ini, karena ini bisa kita gunakan kalau memang kita akan menggunakan ini. Jadi bisa untuk melakukan sentiment analysis. Contohnya itu bagaimana sentimen positif dan sentimen negatif, dan bahkan ada yang netral seperti apa. Oke. Pola perilaku, ya. Ini contoh perilaku ya. Misalnya ada seseorang yang akan membeli tiket pesawat, tujuannya adalah sebenarnya ke Solo, tetapi di website itu, ketika membeli tiket online, dia pilih Solo, tetapi nggak jadi. Kemudian dia pilih Jogja, ke Yogyakarta. Nah, ke Jogja ini kenapa? Apakah memang dia tujuannya ke Jogja atau tujuannya ke Solo? Realnya, faktanya sebenarnya bisa saja orang itu mau ke Solo, tetapi ketika lihat penerbangan ke Solo, tiketnya mahal. Atau memang sudah terbatas jam penerbangannya, jadwalnya, schedule-nya yang terbatas, atau tiketnya lebih mahal daripada ke Jogja, kemudian akhirnya memutuskan berangkat naik pesawat, beli tiket ke Jogja, dari Jogja menggunakan mobil ke Solo. Bisa saja hal ini dilakukan karena lebih murah dibandingkan naik pesawat langsung ke Solo. Nah, ini bisa dilakukan analisa. Jadi, untuk yang tiketing online, ini bisa pola perilaku ketika mengakses website. Inilah yang disebut dengan stream. Ya. Jadi, klik streamnya, mengakses website itu kemana saja selama berada di website tersebut. Pola perilaku 2, misalnya contoh, berapa lama waktu yang, ini ATM, ketika kita mengakses ATM, itu berapa lama waktu yang dibutuhkan nasabah untuk input PIN dan menekan jumlah nominal penarikan uang. Ini bisa jadikan data. Jadi orang itu kalau ke ATM itu berapa lama? Ada yang kalau ke ATM langsung tarik tunai misalnya.
Ada yang cek saldo, tarik tunai, cek saldo lagi. Padahal udah dapat bukti transaksinya, tetapi kurang yakin misalkan cek saldo lagi. Atau banyak perilaku-perilaku di ATM itu. Setiap orang itu berbeda. Atau ada yang ke ATM untuk membayar tagihan-tagihan, ya kan? Sekali dia masuk ATM itu membayar tagihannya seberapa banyak, misalkan tagihan listrik, tagihan telepon, kemudian tagihan internet, tagihan kartu kreditnya juga misalkan ada banyak 10, ya kan? Itu udah berapa? 13 transaksi dia masuk ATM langsung satu-satu ya, seperti itu. Karena masih ada, walaupun sekarang udah ada mobile banking, internet banking, tapi masih ada yang ke ATM untuk melakukan transaksi seperti itu. Itu bisa didata, kemudian dianalisa tentu sesuai dengan kebutuhan dari lembaganya atau banknya itu untuk apa data tersebut. Atau kasusnya, jika kita tahu kebiasaan seorang nasabah mengambil uang 500.000. Jadi, seorang nasabah itu kalau ke ATM, ambilnya 500.000. Terus ke ATM lagi 500.000. Mungkin sebenarnya saldonya itu bisa saja, katakanlah ada 10 juta, 20 juta. Tapi kalau ke ATM itu sudah menjadi patokan. Kalau ke ATM per 500.000 ngambilnya. Ini bisa dianalisa. Oh, ternyata nasabah itu kalau ke ATM ngambilnya 500.000. Nasabah yang lain, misalnya nasabah B. Nasabah B itu kalau ke ATM sekali tarik itu 1 juta. 1 juta. Nasabah yang ketiga si C. Si C ternyata kalau narik tunai itu dia katakanlah 2 juta. 2 juta. Nah, ini perilaku setiap orang itu berbeda. Data-data itu bisa dikumpulkan, ya, kemudian dianalisa. Kalau memang hasil analisnya, bisa saja ketika si A ke ATM, langsung muncul di layarnya, Anda akan mengambil uang 500.000? Nah, ditanyakan, karena kebiasaan dia kalau ke situ, ya kan, ambil uangnya itu, tarik tunainya 500.000. Jadi ketika dia masuk ke ATM, udah dideteksi, oh ini si A nih, tawarin aja. Apakah Anda akan ambil uang 500.000? Tinggal yes atau no. Atau si B, ketika dia terbiasa ambil 1 juta di ATM, masuk ATM langsung ditawarkan. Apakah Anda akan ambil 1 juta? Itu akan lebih mempercepat proses di ATM. Jadi yang bisa diambil ya dari hasil analisa mengambil keputusan atau kebijakan, ya kan? Gitu. Sama halnya kita kalau udah berkali-kali, ya kan? Kita misalkan punya bakso langganan, ya, kita suka beli bakso, ya suka makan bakso, kemudian beli bakso di tempat yang sudah langganan, yang kalau kita makan itu custom, ya. Misalkan baksonya aja, kemudian jangan pakai saus, sambelnya yang banyak, itu kebiasaan, itu pola, ya kan? Ya, karena baksonya saja, jangan pakai saus, sambelnya yang banyak. Jadi ketika ketemu abang bakso, ya, itu nggak pakai ngomong diulang, misalkan tanpa baksonya aja, kemudian sambalnya banyak, nggak pakai saus, enggak. Ketika ketemu abangnya cukup bilang, Bang, biasa. Nah, kata-kata biasa itu karena apa? Pola perilaku yang sudah berulang-ulang itulah. Jadi abang bakso pun tahu ketika biasa, ya, Bang, biasa ya. Ya, kemudian dibuatkan baksonya, ya baksonya yang biasa, cukup baksonya saja, nggak ada nggak pakai saus dan sambalnya yang banyak. Jadi pola-pola itulah yang bisa dianalisa dari data-data. Contoh lain, pola perilaku yang ketiga, misalnya ini untuk menghindari fraud, penipuan atau kecurangan. Misalnya. Contoh di sini biasanya kalau mobil-mobil baru itu kan ada garansi, ya. Mobil yang kita beli baru di dealer itu ada garansi. Kalau ada kerusakan di spare part, dealer itu memberikan secara gratis, ya, dengan melakukan klaim ke produsen. Misalkan kampas remnya itu ada masalah, maka dealer akan memberikan gratis dan klaim ke produsen. Tapi ini apakah benar klaim kampas rem itu benar-benar rusak? Atau jangan-jangan ini akal-akalan saja, ya, tipu-tipu saja supaya apa? Supaya mendapatkan kampas rem yang baru dengan alasan rusak. Nah,
Jadi bagaimana kita hubungkan antara beberapa dealer di satu area yang sama? Ya, karena ada beberapa, kalau areanya berbeda-beda belum tentu ada hubungan. Jadi area yang sama, misalkan di satu kota atau di satu tempat yang memang faktor-faktor alamnya juga sama. Jika sebuah dealer mengklaim suatu spare part dalam jumlah yang lebih besar dibanding dealer lain di daerah yang sama, nah produsen dapat mencurigai fraud. Misalnya, dealer 2 ini klaim spare part ini dalam jangka waktu tertentu itu 20 unit, ya kan? Satu spare part, ya. Dengan satu jenis spare part yang sama tentunya ya, satu jenis spare part yang sama. Itu 20 unit, tetapi dealer yang lain rata-rata cuma 10. Kenapa dealer 2 ini bisa 20? Ya kan? Padahal ada faktor-faktor yang lain, misalnya cuaca, ya, atau faktor-faktor dari data geografis, atau jalanannya rusak, yang menyebabkan rem itu bisa lebih cepat rusak. Tetapi ternyata di daerah yang sama, satu area yang sama, itu beda. Nah, ini bisa diindikasikan ada sesuatu nih. Kenapa? Oh, apakah ini memang banyak pelanggannya, customer-nya, tetapi kan ini mobil baru, ya kan? Kenapa kok mobil baru sudah banyak rusak? Lain halnya kalau memang mobilnya mobil lama, ya ini kita batasannya bahwa dalam kondisi mobil itu baru. Jadi baru produksi, mobil baru produksi, dibeli, kemudian kok udah ada klaim kerusakan. Nah, ini harus dianalisa. Ada apa dengan dealer 2 ini? Baik, pada masa ini ya kan kita masuk ke era industri 4.0 atau era society 5.0. Ya, kalau di era industri karena di Seda semua sudah menggunakan otomasi, sedangkan di society 5.0 itu smart society. Ya, intinya ada persamaan di mana kalau ada sistem otomasi. Smart society ini sudah menggunakan sistem otomasi, kemudian di revolusi industri keempat juga sudah menggunakan sistem otomasi. Nah, jadi bagaimana big data dengan otomasi industri? Jadi industri 4.0 itu based on cyber physical system atau CPS. Ya. Dan juga di sini big data adalah inti dari industri 4.0, sedangkan manusia hanya sebagai pengawas. Sebab ini manusia ini sebagai monitoring saja atau operator saja. Ya, karena dengan adanya IoT, ya, semua perangkat itu sudah terhubung ke jaringan dan bisa dikendalikan jarak jauh atau dari tempat yang berbeda, maka semua bisa dilakukan oleh komputer dan pengendaliannya juga bisa jarak jauh. Jadi big data ini diibaratkan the blood of industry 4.0. Jadi darah dari industri 4.0. Sedangkan CPS, cyber physical system, itu organ-organnya. Jadi organ-organnya itu CPS, dan big data itu adalah yang mengalir di dalam data-data itulah yang mengalir di era industri ini. Kita ambil contoh mobil otonom, ya kan? Jadi mobil otonom ini menggunakan sensor IoT, ya, mengumpul data, kemudian data-data tersebut ya kan bisa diproses, kemudian dianalisis, baik itu data yang lokal melalui PLC, yang atau data yang di cloud. Jadi kemudian data instruksi ini akan dikirimkan ke aktuator. Jadi sensor ini merupakan mata, ya ibaratkan mata. Kemudian aktuator adalah tangan yang melakukan pekerjaan mengemudi, dan PLC itu ditambah dukungan cloud itu adalah otaknya, otak dari dibaratkan otak si pengemudi tersebut. Jadi mobil otonom bisa berjalan sendiri karena ada sensor-sensornya. Perusahaan pertambangan misalnya, perusahaan pertambangan bisa menghabiskan jutaan dolar per hari karena hilangnya produktivitas ketika kendaraan pengangkut rusak. Jadi kan kalau untuk mengangkut hasil tambang, kalau alat pengangkutnya rusak, maka bisa rugi ya, atau menghabiskan biaya jutaan dolar per hari. Nah, tetapi ketika menggunakan sensor IoT ya saat ini, bahwa semua perangkat sudah memiliki terhubung ke jaringan atau terhubung ke internet, yang terpasang dikombinasikan dengan machine learning, dan machine learning-nya di situ digunakan untuk memprediksi. Memprediksi pasti ada analisanya. Kapan kendaraan pengangkut rusak, sehingga bisa menghemat banyak biaya atau banyak uang ya.
Jadi bisa dihemat, sudah bisa diprediksi kapan mobil itu rusak. Ya. Karena saat ini pun analisanya sebenarnya simpel, seperti analisa kalau satu kendaraan, ya, suatu kendaraan kan ada servisnya itu ada yang per berapa kilometer. Nah itu kan menentukan per berapa kilometer, ada yang 5.000 kilometer, ganti oli, ada yang 10.000 kilometer, ganti oli. Nah itu kan 5.000 kilometer yang 10.000 kilometer itu tentu ada pengetahuannya. Ya. Pengetahuan itu dihasilkan dari hasil analisa, dan yang dianalisa itulah data-data atau fakta-fakta. Jadi fakta-fakta dianalisa, kemudian jadilah suatu pengetahuan atau wawasan untuk menentukan suatu keputusan. Jadi pada saat ini ya itu sensor itu begitu berperan pada era industri otomatis data dapat dihasilkan dari sensor. Jadi sensor itu penting karena apa? Karena dia yang akan memindai terus-menerus, dia mengukur tekanan, mengukur getaran, aliran, kecepatan dan sebagainya, kemudian menghubungkan sensor ke peralatan mesin dan memberi wawasan atau pengetahuan yang bernilai dari data pada mesin dan memberikan peringatan saat ambang batas kritis tercapai. Berdasarkan data historis, maka dapat ditindaklanjuti analisis preskriptif. Jadi hal-hal ini bisa diantisipasi. Oke, waktunya. Berikutnya, asumsikan sensor getaran pada contoh ya. Ini asumsikan sensor getaran pada pompa pengirim sinyal bahwa motor kemungkinan besar akan rusak dalam waktu dekat. Jadi ada sensor yang mengukur getaran suatu mesin pompa. Misalkan seperti itu. Jadi kalau getarannya udah kasar ya gitu, itu bisa diasumsikan bahwa dalam waktu dekat ini motor tersebut akan rusak, pompa itu akan rusak. Jadi asumsi awal operator adalah perlu diganti atau menyebabkan gangguan pada jalur produksi. Jadi harus ada penggantian mesin pompa. Karena sensor itu hanya ada di mesin pompa. Tetapi jika kita punya satu sistem terintegrasi, artinya jadi proses-proses industrinya itu terintegrasi, tidak hanya di pompa, di mesin pompa, tetapi secara keseluruhan mempunyai sistem terintegrasi. Dan pada sistem integrasi itu ada sensor-sensor yang bisa saling mendukung. Ya. Jadi di sini mungkin bahwa yang menyebabkan kerusakan pompa itu rusak, tetapi kita bisa mendeteksi mengapa pompa itu rusak. Kalau sensor itu hanya di pompa, kita hanya bisa mendapatkan informasi bahwa sebentar lagi pompa rusak, dalam waktu dekat pompa akan rusak. Tetapi kalau dalam sistem terintegrasi, sensor itu saling mendukung satu dengan lainnya, ya kan? Ketika dianalisa, bisa saja hasilnya itu bukan hanya memberikan informasi pompa rusak atau pompa akan rusak, tetapi juga bisa memberikan informasi mengapa pompa bisa rusak. Inilah analisis preskriptif ya. Jadi mengapa pompa itu bisa rusak? Oh ternyata ada sensor lain yang mengirimkan informasi bahwa tekanan rendah dari jalur hulu. Ya, jadi kalau tekanan rendah dari jalur hulu, ketika pompa itu dijalankan, nah tentu yang mengalir di situ di pompa itu akan sedikit ya volumenya, sehingga lebih menyebabkan pompa itu rusak karena pompa itu dijalankan tanpa dengan standar tekanan yang telah ditentukan. Oke, ini contoh peran-peran sensor. Jadi sensor pada IoT itu sangat penting. Kenapa? Untuk memindai setiap fakta yang ada itu dipindai oleh sensor, kemudian menghasilkan data. Oke, jadi manfaatnya big data itu adalah untuk yang pertama penghematan biaya. Mengapa tadi teknologinya ya, analisis big data membawa pengurangan biaya signifikan dalam hal untuk menyimpan data set dalam jumlah besar. Teknologi ini misalkan tadi ada teknologi Hadoop. Hadoop itu mendistribusikan data. Jadi kalau data itu jadi pecah, misalkan anggaplah ya, asumsinya kita mempunyai satu data di dalam satu hard disk. Data itu ketika datanya terlalu banyak, berarti kita harus memiliki storage, hard disk atau flash disk atau apapun lah ya, penyimpanan itu dalam satu penyimpanan yang kapasitasnya besar. Ketika hard disk kita katakanlah
1 tera, penyimpanan atau flash disk kita 1 tera, kemudian datanya bertambah banyak lagi, lebih dari 1 tera. Kita harus punya penyimpanan yang lebih dari 1 tera. Kita beli hard disk atau flash drive, flash disk atau apapun penyimpanan untuk 2 tera. Yang 1 tera tadi tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena udah nggak muat lagi. Nah, tapi dengan terdistribusi itu bukan, jadi ukuran yang besar itu bisa dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Itu dari kenapa dikatakan menyimpan dataset dalam jumlah besar, tetapi biayanya lebih hemat. Kita hanya bisa menambah saja. Jadi tidak perlu ukuran penyimpanan yang besar, tapi bisa dipecah ke dalam beberapa media penyimpanan. Berikutnya adalah lebih cepat dan baik dalam pengambilan keputusan dengan kecepatan teknologi big data dan melakukan analisis dengan kemampuan untuk menganalisis berbagai macam sumber data baru. Jadi data-data itu bisa dianalisis dengan cepat sehingga hasil analisisnya itu bisa digunakan dalam mengambil keputusan dengan segera. Yang ketiga, manfaatnya melahirkan produk dan layanan baru. Dengan kemampuan mengukur kebutuhan dan kepuasan pelanggan, ini merupakan keunggulan dari bisnis untuk menciptakan produk dan layanan baru yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari pelanggan. Terakhir adalah kesimpulannya bahwa dengan kemunculan teknologi analisis big data memberikan solusi bagi bisnis untuk mendapatkan hasil analisis segera, bahkan real time dalam waktu yang nyata saat itu, sehingga memberikan bisnis keunggulan dalam berkompetisi. Selanjutnya, analisis big data membantu organisasi memanfaatkan data dan menggunakannya untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru yang menyebabkan bisnis bergerak lebih cerdas dan cepat karena didukung oleh operasional yang lebih efisien dan pada akhirnya mendatangkan keuntungan yang lebih tinggi serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Baik, mungkin itu beberapa poin yang bisa saya sharing dengan Bapak Ibu dan partisipan semuanya. Ya. Jadi itulah kesimpulan apa yang saya sampaikan dan terakhir saya ucapkan terima kasih. Itu saja mungkin Pak Ade. Terima kasih dan saya akhiri untuk paparan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miwan atas pemaparannya yang sungguh sangat luar biasa, membuka wawasan kita nih ya, khususnya di ilmu big data pada saat ini ya, khususnya di era industri 4.0 ya, menjelang industri 5.0 ya Pak ya. Jadi seperti itu. Oke, ini ya langsung saja kita buka tanya jawab gitu Pak ya. Ya, kira-kira bagaimana nih? Ada yang mau ditanyakan dari pemaparan dari Pak Miwan tadi? Para peserta boleh resen boleh atau via chat. Ya mungkin mau ditanyakan. Oke, ini ada pertanyaan nih dari via chat ya. Bagaimana struktur data yang sebaiknya agar dapat dihasilkan metode pencarian yang luar biasa cepat? Gitu ya. Dari Happy Chandraleka. Ini suatu pertanyaan nih. Gimana Pak Miwan? Boleh langsung mau dijawab aja Pak? Boleh. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana dalam big data akan banyak sekali record, ya. Untuk memastikan kecepatan pencarian selain didukung oleh komputasi yang luar biasa, harus ada juga struktur data yang handal. Bagaimana struktur data yang sebaiknya agar dapat dihasilkan metode pencarian yang luar biasa cepat. Baik. Big data itu datanya banyak jenis. Ya, kalau saya lihat dari pertanyaan, kalau di sini ada banyak sekali record. Ya. Record itu biasanya datanya adalah terstruktur. Yang memang sudah ada terstruktur atau semi terstruktur, biasanya dalam bentuk record. Dan data-data terstruktur itulah kalau kita menggunakan yang konvensional ya sebelum banyak big data itu menggunakannya kan relational database, bisa terstruktur seperti itu. Ya. Memang kelemahan RDBMS atau relational database ya, yang menggunakan
metode atau terstruktur itu adalah lebih lama di prosesnya, ya kan? Kenapa? Ini contohnya dalam RDBMS karena ada beberapa tabel yang saling berelasi antara tabel satu dengan tabel yang lain, ya kan? Dan semua itu diatur oleh yang namanya DBMS, Database Management System, ya kan? Misalkan MySQL dan sebagainya. Nah, jadi kalau menurut saya, ya kan, bahwa struktur data yang ada itu, kalau struktur data kita masih menggunakan relasional itu, ya tidak terlalu ini ya, masih agak berat, ya kan, masih berat. Kalau sistemnya record itu dalam sistem relasional. Jadi kalau melihat ini bahwa yang struktur data dalam bentuk record itu masih menggunakan tabel. Jadi kalau kesimpulannya bahwa kalau kita menggunakannya dalam bentuk-bentuk tabel yang banyak dengan menggunakan sistem relasional itu lambat. Dan sebagaimana ya berarti kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang bisa menggunakan tools ya tentunya. Toolsnya itu adalah contohnya yang bisa menggunakan NoSQL. Ada NoSQL itu tidak hanya SQL. Gitu. Jadi kalau struktur datanya tentu seperti DBMS ya. DBMS itu kan yang memanage itu adalah tools-nya, ya kan? Bukan kita yang membuat, kita hanya menentukan tipe-tipe datanya seperti itu. Gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Ada ya. Jadi dari pertanyaan bagaimana struktur data yang sebaiknya lebih cepat? Kalau struktur data itu masih dalam bentuk record, tabel-tabel rasional yang memang bisa lebih tinggal dibuat sesuai kebutuhan saja, Pak, recordnya. Jadi relasionalnya yang dikurangi kalau dalam bentuknya relasional. Itu. Caranya seperti itu. Oke, gimana ya? Semoga puas nih tadi atas jawabannya atas pertanyaan tadi ya. Terus pertanyaan berikutnya ada yang nanya tentang apa nih? Contoh aplikasi big data pada industri manufaktur bagaimana, Pak? Apakah SAP termasuk aplikasinya? Nah, boleh langsung dijawab nih Pak Miwan. Gimana Pak? Contoh aplikasi big data nih Pak pada industri manufaktur. Nah, kira-kira gimana Pak jawabannya Pak? Gimana? Oh ya, SAP ya? Ya. Jadi gini, big data itu adalah istilah. Oke, saya ulang pertanyaan lo ya. Contoh aplikasi big data pada industri manufaktur bagaimana? Apakah SAP termasuk aplikasinya? Jadi kan SAP ini adalah perangkat lunak ini ya untuk ERP ya, untuk manajemen ya, untuk melakukan aktivitas sebuah organisasi ya kan. Nah, itu adalah aplikasi untuk manajemen aktivitas sebenarnya. Jadi dari SAP itu. Nah, sedangkan big data itu adalah datanya. Ya kan? Di big data itu ada datanya. Datanya itu kumpulan-kumpulan data. Itu yang dinamakan dengan big data. Data yang besar, yang memiliki karakter, ya kan? Memiliki karakter itu 3V tadi, ya kan? Baik terstruktur ataupun tidak terstruktur. Itu big data. Sedangkan SAP itu adalah software atau perangkat ya, untuk melakukan manajemen. Ya. Nah, kalau datanya itu adalah hasilnya itu memang besar, ya kan? Mungkin itu data yang dihasilkan itu bisa menjadi bagian dari big data. Bagian dari big data. Sekarang data yang dihasilkan itu apakah memiliki karakter tadi ya 3V itu atau tidak gitu. Ya. Jadi agak berbeda. Kalau SAP itu sistem manajemen, ya, sistem manajemen. Sedangkan big data adalah istilah, jadi data yang memiliki karakter 3V. Itu dikatakan big data. Bisa terstruktur atau tidak terstruktur. Jadi hasil dari SAP kan ada data. Nah, data-data itu jika data itu semakin besar, ya kan, kemudian diaksesnya cepat,
ya itu bisa kita dianalisa lagi dan bisa dikategorikan sebagai big data. Gitu. Sedangkan kalau tools, ya itu aplikasinya sebenarnya banyak, ya maksudnya bisa menggunakan aplikasi saja. Yang penting metodenya, ya kan, metode analisanya, ya kan. Analisanya kan bisa analisa yang kalau di komputer, ya kalau kita bicara di komputer kan ada yang analisa statistik, ya kan, ada yang analisa heuristik dan sebagainya. Itu kan metode analisanya. Tentu tools-nya yang harus disesuaikan, ya kan. Atau metode penghitungannya kalau statistik, ya kan, atau algoritmanya, ya kan, ada yang menggunakan regresi linier, ada itu kan metode-metode di statistik dan analisanya, ya, seperti itu. Jadi kita ada beberapa poin sebenarnya. Ini ada big datanya, ada penghasil data. Kalau aplikasinya, ya kita tentukan bahwa kebutuhannya untuk apa dan apa yang akan kita olah, gitu. Jadi itulah yang kita gunakan. Jadi kalau dilihat di yang tadi saya sudah sampaikan, itu ada beberapa vendor, ya kan, bahwa kalau kita akan melakukan analisa deskriptif, softwarenya apa, ya kan, kemudian analisa prediktif, softwarenya apa, kemudian prediktif, softwarenya apa. Mungkin tadi tidak terlalu jelas, ya kan, kecil-kecil juga, gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh software yang bisa kita gunakan. Itu mungkin jawabannya. Jadi SAP adalah suatu sistem manajemen, ya, yang menghasilkan data. Tapi kalau hasil dari SAP itu mungkin ada data tambahan dari eksternal, ya, baik itu dalam bentuk video atau dalam bentuk teks dan sebagainya, itu bisa digabung jadi satu kesatuan big data. Kalau hasil SAP bisa menjadi bagian dari big data. Gitu. Kurang lebih seperti itu mungkin, Pak. Semoga jelas nih. Jadi SAP itu sebetulnya software saja ya, tools, aplikasi. Jadi bukan untuk mengolah big data tadi, karena big data kalau bisa dibilang ya skalanya besar sekali gitu ya. Gitu. Semoga dari siapa nih, di Cu ya tadi ya, yang menanyakan tadi hal tersebut. Oke, pertanyaan berikutnya dari Arman nih. Ya, untuk Pak Miwan, maaf mau tanya Pak, saya Arman dari BINUS. Apakah big data bisa dibuat skripsi? Saya mau buat skripsi tentang big data. Nah, kira-kira diarahkan kemana? Buat program apa? Dan konsepnya seperti apa? Nah, boleh Pak, saya jawab. Oke, pertanyaannya, apakah big data bisa dibuat skripsi? Ya, kalau temanya ya mungkin bisa saja, ya kan, tema tentang big data. Tentang big data, kira-kira arahnya kemana? Ya tergantung dari apa yang mau diangkat menjadi topik permasalahan. Apakah dari sisi teknologi atau dari sisi analitik, ya kan? Dari analisisnya. Gitu. Jadi kalau misalkan dari sisi teknologinya, ya apakah mengembangkan teknologi-teknologi yang sudah ada, ya kan? Atau membuat software menggunakan framework yang ada, misalkan bisa saja mengembangkan sistem atau software dari framework yang ada, ya kan, yang tadi saya sudah sebutkan beberapa software dengan framework sesuai dengan fungsinya masing-masing, ya kan, ada yang buat SQL dan sebagainya, ya bisa seperti itu, ya. Atau dari sisi analisisnya, ya kan? Analisis dari data-data yang sudah ada. Untuk skripsi seperti itu, Pak. Semoga jelas nih. Nah, Arman jelas ya. Oke, waduh ini pertanyaannya Rian, oh panjang banget ada yang nanya Rian nih. Pertanyaan intinya apa ya nih? Bagaimana cara mendapatkan data yang terbuka untuk umum? Nah, nih. Mungkin kalau bisa dibilang sekarang data-data itu kan private gitu ya Pak ya, buat perusahaan. Jadi jarang orang yang mau share mungkin di Google Data gitu ya. Kita nggak tahu. Coba gimana? Pak Miwan mungkin bisa kasih pencerahan. Terbuka untuk umum. Oke. Yang pertama ini apa? Bagaimana cara mendapatkan data yang terbuka untuk umum, ya?
Kalau terbuka umum ya tentu kita harus cari yang dipublikasi, ya kan? Repositori data yang dipublikasi. Ya. Itu. Yang memang kalau data-data private ya biasanya tidak di-public, ya tidak di-publish, ya kan? Tentu itu. Cari repositori yang bisa digunakan. Begitu ya untuk jadi kalau masalah yang pemilik datanya nggak memberikan tidak memberikan izin ya itu kan memang haknya ya, nggak bisa kita paksa. Mungkin harus PDKT itu, pendekatan sama yang punya data. Ini mungkin pertanyaannya menyambung ke Happy lagi nih, hampir mirip sepertinya. Jadi terkait dengan data tadi terbuka, ya kan? Kalau datanya itu kan di basis internet sekarang udah banyak ya. Terus dia nanya sebenarnya siapa pemilik sah sebuah data. Nah, ada data dari suatu unit lalu ditambang atau di mining gitu ya, dan diolah oleh suatu institusi lain gitu ya. Mungkin kebanyakan dari kita yang kalau kita mau tesis gitu kan, kita ngambil dari internet gitu kan, terus kita olah data mentahnya itu atau mungkin data olahan itu. Nah, itu gimana Pak menurut Pak Miwan nih? Jadi ini berkaitannya dengan hukum ya. Oke. Nah. Jadi kalau data itu kan ada data yang dipublikasi, ya kan? Atau memang data yang tidak dipublikasi, ya kan? Ya tentu kalau kalau data itu yang dipublikasi ya sebenarnya itu milik umum, ya kan? Tetapi kalau data itu memang data privasi, ya itu tidak bisa digunakan, kan? Itulah milik personal atau private, ya. Untuk yang data-data yang umum, yang publik, yaitu harus secara didapatnya juga secara legal juga. Ya, maksudnya apa? Secara legal ya memang itu data yang dipublikasi. Nah, itu kan legal juga. Data yang dipublikasi itu data legal. Itu berkaitan dengan hukum juga. Ya misalkan tadi berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Contoh adanya katakanlah UCI ya, UCI Machine Learning Repository. Nah, itu kan memberikan data. Ya, data repository di situ banyak sekali data-data yang bisa kita akses, ya kan, di UCI itu. Nah, tetapi kalau data private, ya ini kembali lagi ke bahwa kalau ranahnya ranah legal, hukum ya tentu nggak bisa kita gunakan sembarangan, harus ada izinnya. Nah, kalau urusan hukumnya bagaimana ya? Kalau urusan hukumnya sesuai dengan hukum yang berlaku ya kan. Kalau ada memang sesuai dengan undang-undang yang diatur, itu. Ya kan? Kurang lebih seperti itu lah. Kalau penggunanya tentu ada yang publik, ada yang private. Jelas nih ya. Jawaban dari Pak Miwan nih semoga puas nih atas pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah diutarakan dari teman-teman peserta. Yang terakhir nih Pak, pertanyaannya nih. Bagaimana mahasiswa dapat merancang dan mengimplementasikan big data? Wah, ini mahasiswa nih, dia mau bikin apa nih Pak? Skripsi, tugas akhir, atau tesis nih? Nah, coba nih. Mahasiswa ya kan, tentu ya kembali lagi seperti yang saya katakan, kita tujuannya mau seperti yang skripsi tadi ya, apakah mau dari sisi teknologinya atau dari sisi analitiknya, ya kan, seperti itu. Kalau mengimplementasikan big data, kalau dari sisi analitik ya mungkin ini bisa bukan lebih mudah mengerjakannya, artinya bisa lebih mudah melakukannya, ya kan. Melakukannya kita hanya butuh data saja, ya kan, hanya butuh data, kemudian dengan metode-metode yang sudah ada, ya kan. Karena big data itu adalah data, saya kembali ulangi, big data itu adalah data yang ukurannya besar, ya, memiliki karakter tadi, cepat, ukurannya besar, volumenya besar, kemudian diakses dengan cepat, ya, dan jenisnya bermacam-macam. Itulah big data. Big data itu mau diapakan? Dianalisa. Ujungnya kan bahwa hasil analisa lah yang penting. Gitu. Dianalisa. Untuk metode analisanya, yaitu dengan metode-metode yang ada. Gitu. Nah ini bisa seperti itu. Jadi kalau mahasiswa ingin coba tahu memanfaatkan big data, jadi dari data-data yang ada itu bisa kita ekstrak, ya,
mengkombinasikan big data dengan data mining, ya, tambang data. Itu kan berkaitan sebenarnya, ya kan? Yang ujungnya bisa saja metode-metode yang ada di data mining itu kita gunakan pada big data. Ya. Data mining itu kan ada metode-metodenya, ya kan? Atau kalau kita mau apakan nih, estimasi atau mau forecasting, ya, atau mau untuk klasifikasi, kemudian untuk clustering atau untuk asosiasi. Nah, itu kan beberapa yang peran data mining. Nah, peran data mining seperti itu. Nah, sedangkan big data itu mendukung data mining. Jadi data-data yang ada, ya kan, kita ekstrak, ya kan, sehingga bisa diolah dengan tadi misalkan untuk estimasi, ya kan, estimasi waktu, katakanlah kita punya bisnis delivery, ya. Sekarang kan zamannya pandemi gini banyak yang delivery order tuh kan. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan dari kita memproduksi, ya. Katakanlah di rumah kita buka katakanlah martabak lah, jualan martabak gitu ya. Kemudian ada yang order martabak, ada berapa pesanan nih gitu kan. Sebenarnya ada satu orang pesan martabak itu tiga martabak, ya kan. Kemudian jarak antarnya berapa, ya kan. Di sana hambatannya apa saja, misalkan adalah traffic light, ya kan, lampu merah dan sebagainya. Nah, ini bisa dihitung gitu kan, diestimasi. Jadi diambil estimasi waktu untuk mengantar. Makanya ketika kita ada layanan antar, kemudian kalau lebih dari sekian menit dapat es krim, ya, itu kan ada fast food seperti itu. Nah, itu karena sudah ada estimasi waktu dari mulai produksi makanan tersebut sampai diantarkan. Jadi kalau melewati batas waktu yang diestimasi, maka kompensasinya katakanlah dapat gratis es krim seperti itu. Nah, itu estimasi. Kemudian ada yang pakai forecasting, ya kan. Biasanya time series, ya kan. Contoh perkiraan cuaca, ya kan, peramalan seperti itu, itulah forecasting, atau menggunakan yang lain lah, seperti klasifikasi dan sebagainya, begitu, Pak. Sudah, Pak, ya? Ya, semoga puas nih atas jawabannya yang lainnya nih ya. Nanti, nah ini saya akan coba share untuk link kehadiran, terus sekaligus feedback untuk webinar hari ini ya. Jadi silakan nanti diisi linknya, sudah di share di chat di http://webinar.fti. Silakan diisi. Pun kalau ada yang mau mendapatkan e-sertifikat, kita sudah sebarkan brosurnya atau di poster kan sudah tertera di situ ya. Silakan nanti di link tersebut upload juga bukti bayarnya. Nanti kalau mau yang mendapatkan sertifikat silakan dilihat kembali posternya ya. Oke, ada lagi mungkin tambahan dari Pak Miwan nih? Ya, saya cukup sih, Pak. Oke, cukup ya. Oke, di sesi terakhir ini kita sesi foto dulu ya. Oke, kami harap untuk para peserta untuk mengaktifkan virtual background-nya. Kita akan foto dulu. Ayo. Nah, virtual background-nya ditampilkan dulu. Yang belum tampil. Nah. Iya, rapin dulu rambutnya Mas, ya. Biar ganteng. Ganteng maksimal. Oh. Mana virtual background-nya nih? Udah aktif virtual background-nya semuanya? Yeah. Oke, saya hitung ya. Ayo, gimana virtual background-nya? Ayo, kan? Lihat ke kamera ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3.
Ada lagi? Next. Oke. Next, berikutnya. Ya, ini halaman kedua nih. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, sudah? Satu lagi. Banyak juga ya peserta hari ini ya, luar biasa. Oke, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke, terima kasih atas kehadirannya peserta semuanya. Jangan lupa ya, diisi ya feedback yang tadi saya share di chat ke bit.ly/webinar FTI ya. Terima kasih para peserta, terima kasih Bapak Miwan selaku narasumber, terima kasih Bapak Suparman selaku Kepala BPMA yang tadi sudah memberikan sambutannya. Terus PIC, Ibu Sri Wasianti, terima kasih atas dukungannya hari ini. Terima kasih semuanya, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.